Gue suka banget sama film Knives Out yang pertama, bahkan menjadi salah satu film favorit gue dan salah satu film misteri terbaik menurut gue. Dan gue senang banget ketika tahu ternyata setelah film keduanya Glass Onion, ternyata film ini masih ada lanjutannya, yaitu Wake Up Dead Man. Satu hal pertama yang gue notice ketika pertama kali menonton film ini tuh adalah visualnya yang gue rasa lebih stylish dari film-film sebelumnya. Seingat gue kayaknya film-film sebelumnya gak sekeren dan seindah film ini. Seingat gue ya, keindahannya tuh udah kelihatan gitu dari opening filmnya. Selain itu juga pergerakan kameranya bisa dibilang lebih aktif. Terus gue juga suka ketika scene flashback yang dikasih tanda gitu pakai warna merah dan biru yang ngeblur gitu di pinggir layarnya. Itu hal baru buat gue dan menurut gue keren sih. Ada juga scene yang gue suka banget dan menurut gue itu adalah scene terbaik dari film ini, yaitu di gereja dengan cahaya natural dari matahari yang keluar masuk. Itu cantik dan keren banget sumpah. Mereka ngobrol gitu, ntar background di belakang mereka terang, ntar teduh gitu. Anjay keren coy. Di 30 menit awal filmnya kayaknya agak harus sedikit sabar ya nontonnya, karena 30 apa 40 menitan gitu. Filmnya fokus pada pengenalan dan pendalaman tiap karakternya. Di awal tuh banyak dialog, tapi bukan dialog yang kosong. Bagian itu penting banget karena kalian bakal diperkenalkan, dan kalau kalian sadar di situ filmnya udah sedikit ngasih clue dengan nge-spill sifat dan pekerjaan dari setiap karakternya. Kayak Pastor Wick yang ngaku kalau dia iri sama kekayaan materi orang lain. Dia juga bilang bahwa dia pengocok handal deh. Terus Sam yang berhubungan dengan Martha dan rela ngelakuin apa saja demi dia. Lanjut ke Martha yang suka bikin orang jantungan. Dia yang mengurus segala hal tentang gereja, bertugas mencuci jubah, dan juga perlengkapannya Pastor Wicks. Ada juga Sai, pria ambisius yang gagal berpolitik, gak ada yang mau ngepout atau milih dia, padahal dia bilang udah ngelakuin segala hal, kayak memanfaatkan isu ras, gender, trans thing, the border thing, the homeless thing, the war thing, the election thing, the abortion thing, the climate thing. semuanya dia bilang. Padahal gue rasa belum, karena dia belum masuk gorong-gorong, janjiin 19 juta lapangan pekerjaan, MBG. Knives Out ketiga ini beda banget kayak dua film sebelumnya. Dia lebih serius dan lebih berat. Kalau di dua film sebelumnya itu tentang materi dan orang-orang kaya, di sini dia membawa isu agama dan juga politik. Suasana filmnya gelap kayak Indonesia. Yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Filmnya ngingetin dengan apa yang terjadi di Indonesia, walau agak berat, tapi filmnya masih lucu. Jadi nontonnya tetap bisa santai, nggak terlalu serius. Gua suka sama konsep pembunuhan di film ini, walaupun gua rasa konsepnya cuma modifikasi dari film keduanya Glass Onion, karena polanya benar-benar mirip, bahkan bisa gua bilang sama, dimana pembunuhannya tuh ada di 1 jam setelah ceritanya berjalan, dan dibuat terasa mustahil dengan terjadi di depan para karakternya. Semua karakternya tuh dikumpulin di satu frame yang sama, terus terjadi pembunuhan gitu. Tapi di film ini dia dibuat lebih terasa mustahil, yang menurut gua mind blowing. Pas kejadian gua nggak bisa nebak gitu, siapa pembunuh dan gimana cara dia dibunuh. Otak gue bener-bener gak bisa ngebayangin, cuma bisa bertanya gitu, how? Ya walaupun pas revealnya menurut gue cuman oke aja lah. Plot filmnya jenius. Kalau kalian udah nonton itu kan ceritanya dimulai dari detektif Blank yang membaca surat kronologi dari Pastor Jet gitu. Nah itu bener-bener menarik, tapi tetap gak sejenius film pertamanya menurut gue, yang mana di film itu setiap karakternya tuh bener-bener memberikan clue masing-masing ke plot filmnya yang menuntun kita ke siapa pembunuhnya. Penulisan dan detail dari filmnya tuh asli bagus banget. Kayak Mac yang mendengar suara gonggongan anjing, bocil iPhone yang nguping, padahal karakter dia kebanyakan diem doang, gak banyak ngomong, tapi dia berguna dan penting di situ. Bahkan nenek-nenek pikun yang kelihatan kayak NPC dan gak penting, malah justru menjadi karakter yang punya impact paling gede dalam filmnya. Padahal dia cuma bilang, "Ransom, are you back again already?" jadi kayak nggak ada satupun karakter yang nggak penting di film itu. Sedangkan di sini beberapa karakternya tuh kurang dieksplor. Jadi beberapa dari mereka kerasa kayak nggak penting. Ya kayak cuman sekedar jadi pelengkap doang, nggak ngasih kontribusi apa-apa ke plot filmnya. Salah satunya Simon. Ini yang diperanin Kylie Spenny yang main di film Alien Romulus sama Civil War tahun lalu. Jadi gue udah familiar sama dia. Selain karena dia cantik, acting dia juga bagus. Jadi gue berekspektasi sesuatu sama karakter dia, tapi malah nggak ngasih apa-apa. Karakter dia datar banget, kagak ngapa-ngapain. Dia ada cuma buat menjadi pendukung narasi miracle atau keajaiban doang, gua rasa. Karena dia semacam mencari keajaiban gitu buat nyembuhin penyakit dia. Film ini dia mencoba membangun narasi itu selaras dengan pembunuhan dan plotnya yang gak masuk akal dan sulit dijelasin pakai logika. Tapi entah kenapa pas nontonnya gue gak percaya sama sekali. Pas nonton gue selalu mikir pasti ada penjelasan logisnya. Lagian kan sejak film pertamanya plot ini berdasarkan logika gitu. Jadi pas filmnya mencoba membawa ke arah sana, gue merasa kayak aneh dan gak terkecoh sama sekali. Mungkin karena gue udah nonton A Haunting in Venice kali ya. Tapi somehow film itu berhasil ngebuat gue mikir itu ulah hantu. Padahal dari segi kualitas film itu jauh di bawah film ini. Gue kira penceritaan film ini bakal kayak film pertamanya,
pas si Pastor Jad ngelempar sesuatu ke arah gereja, yang mana gue pikir nanti dilanjutin ke POV karakter-karakter yang lain dengan petunjuk-petunjuk yang lain yang ngebuat semuanya jadi make sense. Tapi ternyata enggak, karena habis ini tuh enggak ada lanjutannya, langsung kayak ke skip ke scene Martha itu, yang ngebuat film pertamanya tuh jadi sangat spesial. Well, at least bagi gue itu karena penceritaannya yang benar-benar solid. Padahal cerita di film pertamanya tuh terbilang simple, tapi isi dalamnya kompleks. Layer-layer di dalamnya dirangkai dengan sedemikian rupa, gak cuma dari segi penulisan doang, tapi juga dari segi sinematografi, scoring, production design juga. Kalau kalian sadar, properti kayak bola baseball di film itu penting karena dia kayak jadi semacam domino effect yang ngungkap twist lain. Ya, perselingkuhannya Richard gak bakal ketahuan kalau dia nggak ngelempar bola itu. Gak cuma bola baseball itu doang sih, beberapa properti lain itu juga berperan penting buat ceritanya di situ, bukan sekedar jadi pajangan buat estetika visual filmnya doang. Sentuhan-sentuhan kayak gitu yang hilang menurut gua di film ini dan juga film sebelumnya. Dari segi premis, plot, film ini padahal jauh lebih menarik dari film pertamanya. Pembunuhannya aja nggak masuk akal bagi gua. Tapi sayangnya penulisan filmnya kurang solid, beberapa karakternya kurang dieksplor. Terus juga yang kurang gua suka itu filmnya berusaha keras banget buat ngejelasin apa yang terjadi. Nontonnya berasa kayak lagi disuapi gitu. Saking rumit dan terasa mustahil plotnya, Rian Johnson, sang direktur sekaligus penulis film ini, kayak terasa kebingungan merangkai segala hal yang ada di sini biar masuk akal tanpa harus menjelaskan ke penontonnya gitu. Beda kayak film pertamanya yang terasa lebih mengalir natural. Terus walau beda dan jauh dari circle-nya orang-orang kaya, dia ujung-ujungnya balik lagi ke tentang materialistis kayak film-film sebelumnya. Tapi motif pembunuhannya buat kebaikan gereja itu bikin gua termenung dan hati campur aduk sih. Lu jadi mempertanyakan apakah itu tindakan yang benar atau salah gitu. Basically, inti filmnya ngomongin tentang itu, dimana orang-orang menggunakan agama atau keyakinan mereka buat membenarkan kekerasan dan rasa kebencian kayak yang kita lihat di sekitar. Kadang agama tuh kayak senjata yang bisa lu todongin ke muka orang. Udah kayak benda yang bisa dilihat dan pegang aja gitu. Bukan lagi sesuatu yang tak kasat mata yang diyakini dengan sepenuh hati dan jadi pedoman hidup. Kalau disuruh nge-ranking, kira-kira begini urutan 3 film ini dari yang menurut gua paling bagus sampai yang paling kurang. Kayaknya kebanyakan orang yang udah nonton juga bakal setuju kalau gua bilang film ketiganya ini lebih bagus dari film keduanya tapi nggak sebagus film pertamanya. Segitu doang pendapat gua tentang film ini. Gua bakal rate filmnya 3 jual agama per 5. You're gonna wanna be my best friend, baby.